Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua para subscriber, para pemirsa YouTube di seluruh tanah air, khususnya teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang saat ini sedang menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi. Mudah-mudahan Anda semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezekinya, serta dilancarkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya Advokat Bung One ingin berbagi tips khususnya buat teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang sedang menimba ilmu di perguruan tinggi. Tips yang ingin saya bagikan pada kesempatan kali ini yaitu tips bagaimana agar mahasiswa bisa memiliki penghasilan, agar mahasiswa bisa memiliki income, agar tidak selalu mengandalkan biaya dari orang tua, agar bisa mandiri secara finansial sejak dari bangku kuliah. Dan yang terpenting, agar ketika kita lulus, kita tidak terlalu disibukkan untuk mencari pekerjaan, tapi justru ketika kita sudah lulus, bisa saja kita sudah mandiri, sudah mapan secara ekonomi, secara finansial. Bahkan kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Agar ketika kita lulus kuliah itu tidak selalu berorientasi ingin menjadi PNS, ingin selalu menjadi pegawai instansi pemerintah atau menjadi pegawai perusahaan besar, tetapi harus juga memiliki orientasi untuk bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Itu juga penting bagi kita seorang mahasiswa, harus memiliki plan seperti itu ke depan. Baik, langsung saja pada tips yang ingin saya bagikan buat Anda para mahasiswa khususnya yang baru masuk perguruan tinggi, harus memiliki orientasi seperti yang saya sampaikan tadi. Ke depan saya harus bisa membuka lapangan pekerjaan, atau saya harus bisa memiliki penghasilan sendiri. Jangan selalu mengandalkan kiriman orang tua, transferan dari orang tua, atau biaya dari orang tua. Baik, tips yang pertama yang dapat menghasilkan uang bagi Anda mahasiswa adalah menulis, menjual, kemudian juga mengajukan tulisan yang kita buat kepada media cetak seperti koran, baik lokal, tingkat provinsi ataupun juga nasional, atau bahkan sekarang sudah banyak media-media berita online. Nah, kita sebagai insan akademis, mahasiswa sebagai insan akademis tentu sudah terbiasa dengan membaca, menganalisis, menulis. Nah, gunakanlah kesempatan itu untuk bisa dijadikan uang. Ajukan tulisan yang kita buat, baik itu artikel, opini, atau Anda yang memiliki imajinasi tinggi, mampu menyusun novel, cerpen, ataupun karya tulis lainnya, itu bisa dijual kepada media cetak ataupun media online atau media majalah dan lain sebagainya, dan itu dihargai. Tulisan kita yang dimuat di media itu dihargai, teman-teman. Adapun nominalnya tentu bervariasi, setiap media itu beda-beda. Ada yang kisaran 200.000, 400.000, 600.000, 800.000, bahkan ada yang lebih dari 1 juta yang menghargai setiap tulisan yang dimuat di medianya tersebut. Nah, itu yang pertama teman-temannya. Jadi ya, latih terus menulis, biasakan menulis, kemudian jual, ajukan kepada media. 1-2 kali gagal atau belum dimuat, jangan putus asa, terus ajukan. Insya Allah nanti juga teman-teman mendapatkan peluang untuk mendapatkan penghasilan dari menulis tersebut. Kemudian tips yang kedua, teman-teman mahasiswa bisa misalkan membuka les privat. Nah, les privat bagi Anda yang memiliki kompetensi seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin, atau bahasa yang lain, itu bisa digunakan peluang tersebut untuk membuka les privat kepada anak-anak sekolah SMP, SMA, atau mungkin SD. Ya, itu bisa dibuka, bisa membuka peluang kita mendapatkan penghasilan dengan membuka les privat, baik itu bahasa ataupun juga les privat komputer ataupun juga matematik dan lain sebagainya. Ya, itu juga peluang bisa mendapatkan uang buat Anda mahasiswa. Kemudian tips yang ketiga, Anda mahasiswa bisa menghasilkan uang dari YouTube. Nah, ini juga peluang. Anda sebagai mahasiswa harus sudah terbiasa memiliki channel YouTube
kemudian membuat video-video yang berguna, bermanfaat sesuai dengan kompetensi yang Anda miliki, sesuai dengan bakat yang Anda miliki. Misalkan Anda berbakat di bidang musik, ya. Kemudian ketika ada waktu kosong Anda bermain musik. Nah, alangkah lebih baiknya hasil karya Anda itu di-upload di dalam YouTube Anda. Namun memang dalam YouTube ini perlu waktu yang relatif tidak sebentar untuk bisa menghasilkan uang. Tetapi ini adalah aset digital. Anda bisa mengupload portofolio Anda, baik itu prestasi, karya ilmiah ataupun juga karya-karya kreativitas Anda, ya, itu bisa diupload. Apabila menarik perhatian banyak pemirsa YouTube, tentu akan lebih cepat untuk bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Kemudian yang keempat, Anda harus melek IT. Ya, harus melek IT karena sekarang ini merupakan era digitalisasi, teman-teman. Setiap atau lebih banyak, semakin banyak sekarang aspek-aspek kehidupan, aspek-aspek perekonomian yang digitalisasi. Oleh karena itu, kita mahasiswa, apapun jurusannya, apapun konsentrasi keilmuan kita, tetap kita harus melek IT. Kita harus bisa terhadap IT, ya, minimal kita mengetahui ya bagaimana mengoperasikan komputer, bagaimana mengoperasikan jaringan internet dan lain sebagainya. Dan kalau Anda lebih berminat, tertarik mendalami dunia IT, meskipun bukan jurusan kuliahnya, itu tetap bisa didalami sehingga peluang dapat penghasilan uang dari dunia IT itu seperti misalkan Anda menjadi desain grafis, kemudian Anda menjadi konsultan pembuatan website, kemudian menjadi IT yang lainnya lah. Pokoknya itu sangat berguna, sangat banyak sekali potensi-potensi yang dapat menghasilkan uang dari dunia IT. Nah, kemudian tips yang berikutnya, teman-teman bisa melakukan jualan. Nah, jualan ini meskipun sederhana tetapi bisa menghasilkan uang. Khususnya Anda mahasiswa ketika selesai kuliah misalkan, atau ketika selesai mengerjakan tugas, membuat makalah tugas dan lain sebagainya, bisa diisi dengan berjualan. Nah, jualan sekarang ini tidak mesti harus kita menjajakan dagangan misalkan di toko ataupun juga di tempat-tempat bazar, tetapi kita bisa menggunakan media sosial kita untuk berjualan. Sekarang metode jualan itu sudah banyak macamnya. Bisa kita menjadi dropshipper, bisa menjadi reseller. Itu sangat mudah, teman-teman. Nah, kemudian kita misalkan membuka toko online, berjualan dan lain sebagainya, itu potensi-potensi yang dapat menghasilkan uang. Intinya jangan gengsi, ya. Kita dalam dunia usaha itu, memulai dunia usaha jangan gengsi, ya. Itu teman-teman beberapa tips, kurang lebih ada 5 tips ya bagi Anda mahasiswa agar bisa mendapatkan penghasilan, memiliki penghasilan, ya. Selain itu, Anda bisa mengasah kreativitas Anda agar bisa mendapatkan penghasilan, agar keseharian kita, aktivitas kita sehari-hari itu tidak hanya pergi ke kampus, belajar di kampus, berdiskusi, membuat makalah, pulang ke kosan, pulang ke kontrakan, kemudian selepas itu tidak ada lagi aktivitas atau bahkan tidak ada aktivitas yang produktif. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan tips yang saya bagikan ini setidaknya bisa memotivasi teman-teman untuk mengisi waktu selain kuliah, selain belajar, untuk mencari uang, untuk mendapatkan uang, untuk meraup uang, agar kita bisa mandiri secara finansial sejak dari bangku kuliah. Dan planning kedepannya harus kita bisa planningkan bahwa setelah lulus kita harus sudah mapan secara ekonomi. Itu yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi atau sedikit memotivasi buat Anda semua teman-teman mahasiswa yang sedang menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang kuliah dilancarkan kuliahnya, dilancarkan studinya, dilancarkan dalam menjalankan setiap aktivitas perkuliahan. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh berguna dan bermanfaat, dan tentunya saya berdoa mudah-mudahan teman-teman mahasiswa semakin banyak yang mandiri secara finansial sejak dari bangku kuliah. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.
saya Advokat Muane mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.